Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul We Are Here, We Are Here, kami di sini. Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai 28. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya setiap kali saya membuat video pemberitaan firman Tuhan ini, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih untuk dukungan saudara selama ini, sehingga channel ini bisa terus berlangsung. We are here, kami di sini. Kisah Para Rasul 16 ayat 27 dikatakan begini. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28, ketika Paulus berseru, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Perhatikan di situ, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Nah, judul renungan kita ini diambil dari sini, kami semuanya ada di sini. Terjemahan Net mengatakan begini, ayat 27, Kisah Para Rasul 16. When the jailer woke up and saw the doors of the prison standing open, he drew his sword and was about to kill himself because he assumed the prisoners had escaped. Ayat 28, but Paul called out loudly, do not harm yourself, for we are all here. We are all here. Saudara-saudara sekalian, kenapa kepala penjara ini hendak bunuh diri? Sebenarnya alasannya sederhana. Ketika dia tahu dari bangun tidur, dia tahu bahwa tawanan itu lepas, karena di situ dikatakan pintu terbuka, dikatakan ketika kepala penjara itu terjaga dari tidur dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Nah, dia menghunus pedangnya, mau bunuh diri. Kenapa saudara sekalian? Sebab dia tahu konsekuensi sebagai kepala penjara. Jika para tahanan, narapidana kabur, dia pasti akan dihukum mati. Atau minimal dia akan dipenjara, menggantikan para tahanan yang kabur itu. Nah, dia punya pedang kecil. Di situ dikatakan ia menghunuskan pedangnya. Itu pedang, bentuknya seperti, ujungnya seperti lidah, yang memang diselipkan di pinggang untuk bunuh diri. Sebab dia tahu lebih baik dia bunuh diri daripada dia akhirnya juga akan dibunuh dengan cara yang menyedihkan. Kalau saudara lihat di situ, hukuman bagi kepala penjara kalau para tahanan lepas itu adalah kematian. Dan itu memang pernah terjadi saudara sekalian di Kisah Para Rasul 12 ayat 19. Jadi sebelumnya itu terjadi di mana Petrus berhasil lolos dengan cara yang ajaib. Nah, ketika Herodes tahu bahwa Petrus keluar dari penjara, Herodes memerintahkan para penjaga itu dibunuh. Itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 19. Herodes menyuruh mencari Petrus. Nah, Petrus juga keluar dengan cara ajaib, di mana malaikat membawanya keluar dari beberapa pintu dengan tangan yang terlepas dari belenggu. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Jadi jelas saudara sekalian, konsekuensi bagi pengawal atau penjaga kepala penjara jika tawanan kabur, itu konsekuensi logisnya ada aturannya bahwa ia akan dihukum. Itulah sebabnya kepala penjara yang di mana Paulus dan Silas di penjara itu hendak bunuh diri. Nah, aturan ini saudara sekalian memang aturan yang sudah ada sejak dulu. Yang di 1 Raja-Raja 20 ayat 39 itu jelas. Jika para tahanan kabur, maka nyawanya akan digantikan oleh penjaganya. Nah, sebenarnya hukum Roma itu ada pengecualian. Namanya de custodia riorum, penahanan penjahat. Jadi kalau si penjahat yang ditawan itu kabur dengan cara ajaib, nah itu pengecualian. Si kepala penjara itu tidak akan kena dihukum, tidak akan dihukum mati, saudara, karena itu dengan cara ajaib. Nah, jadi saudara sekalian jelas ketakutan kepala penjara ini yang mau bunuh diri itu jelas saudara, konsekuensinya. Sebenarnya juga pada saat itu, pada zaman itu,
orang yang bunuh diri itu sebagai sesuatu yang biasa. Karena para filsuf umumnya membolehkan tindakan bunuh diri, ya, seperti Seneca. Seneca itu adalah filsuf Romawi yang meresepkan sebagai obat terakhir boleh diambil bagi orang yang depresi atau orang yang tertekan. Jadi bunuh diri itu resep terakhir bagi mereka yang frustasi seperti kepala penjara ini. Juga golongan Stoa. Golongan Stoa ini yang mengaku bisa menaklukkan nafsu, menyerahkan hawa nafsunya, kedagingannya sendiri, itu membolehkan, ya, untuk orang bunuh diri. Kemudian golongan Epikurus. Epikurus ini saudara ya, yang membolehkan kenikmatan duniawi. Itu membolehkan untuk menghindari penderitaan, itu boleh bunuh diri saudara sekalian. Jadi tidak heran kepala penjara itu hendak membunuh diri. Tapi Paulus dengan suara nyaring mencegahnya. Tadi di ayat yang ke-28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua ada di sini. Nah, saudara-saudara sekalian, perhatikan di situ kalimat, jangan celakakan dirimu. Sebenarnya manusia itu, saudara sekalian, tanpa Yesus itu mencelakakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Maut itu kematian kekal. Jadi kalau orang tidak percaya Yesus, sebenarnya dia mencelakakan dirinya sendiri. Orang perlu Yesus. Kalau saudara perhatikan, apa yang terjadi dengan kepala penjara itu di selanjutnya, di kisah selanjutnya, itu kepala penjara tidak jadi bunuh diri, ya, karena kehadiran Paulus. Di kisah para Rasul, saya bacakan ayat mulai 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Ya, saya tidak tahu kenapa semuanya masih ada di penjara. Ya, kemungkinan saudara sekalian, mungkin Paulus yang sebagai pemimpin, tanda kutip pada waktu itu, tidak mengizinkan atau melarang mereka melarikan diri. Karena tahu konsekuensi logis bagi kepala penjara kalau tahanannya kabur. Makanya dikatakan jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Ayat 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Saudara bisa bayangkan, kepala penjara tersungkur di hadapan terpidana, di hadapan narapidana. Ya. Ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Maksudnya supaya dia tidak kena hukuman mati. Ya. Begitu saudara sekalian. Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Nah, ini janji Tuhan bagi kita yang percaya Yesus akan selamat. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi keluarga kita. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Saudara lihat, luar biasa ya. Justru Paulus dan Silas itu dikatakan memberitakan firman Tuhan kepadanya, kepada kepala penjara dan semua orang yang ada di rumahnya, kepada keluarganya. Ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Karena sebelum Paulus Silas dimasukkan ke dalam penjara, mereka itu didera, dihukum, dicambuk. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Tanda bahwa orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dibaptis. Seketika itu juga, jelas bro sekalian, saya nggak tahu bagaimana teknisnya, kepala penjara dan keluarganya itu dibaptis. Ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan, perhatikan, menghidangkan makanan kepada mereka. Mereka pesta makan-makan. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Dipercaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Jadi seterusnya lihat, si kepala penjara bukan hanya sudah terima Yesus, percaya kepada Allah, tetapi dia tidak kena hukuman. Sebab apa? Justru pejabat-pejabat kota menyuruh kepala penjara itu untuk melepaskan kedua orang itu. Jadi saudara lihat di situ kehadiran Paulus itu menjadi keselamatan bagi kepala penjara saat itu. Yang tadinya hendak bunuh diri, dia batal mengurungkan niatnya, bahkan dia diselamatkan. Nah, kehadiran kita, bagaimana saudara sekalian di tengah keluarga kita? Apakah kita juga membawa keselamatan buat keluarga kita? Di kehadiran kita di marketplace, di kantor, di kampus, di manapun kita berada, biar kita membawa keharuman Kristus, di mana orang bisa mengenal Yesus dan diselamatkan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.